Selamat datang di Cangkir Podcast yang akan membahas seputar hidup, cinta, dan cerita. Manusia itu terbiasa ya, dan sudah menjadi kebiasaan semuanya diukur dengan uang ya. Baik kesuksesan ya, barokah ya, ilmu yang manfaat, semuanya diukur dengan uang. Semuanya uang dan uang ya. Bahkan anak santri, orang yang mondok, ketika pulang kok dia jadi orang yang kiri ya, itu dianggap tidak mendapat ilmu yang barokah, dia tidak mendapat ilmu yang manfaat. Semuanya diukur dengan uang. Baru kalau nanti pulang dari pondok dia jadi orang yang kaya raya, banyak uangnya, baru dia dianggap mendapat ilmu yang barokah, dia dianggap mendapat barokah dari pesantren. Ini sebetulnya kepahaman yang salah, ini melenceng, dan ini ya kesesatan ya. Cuman kita tidak merasa ya. Padahal ya, ilmu manfaat itu ya sama sekali tidak ada ukurannya dengan uang. Karena yang namanya manfaat, ilmu itu ya manfaat ya, bermanfaat, berguna, diamalkan, itu yang manfaat ya. Barokah pun ya tidak ada hubungannya dengan itu ya. Sekalipun dia itu menjadi orang yang kere ya, tidak kaya, cuman setiap harinya dia itu tambah mapan ya, ibadahnya tambah mapan ya, komunikasi dengan masyarakat mapan ya, tata keramanya mapan ya, semuanya baik ya, tata keramanya baik ya, ketika dia transaksi itu jujur ya, tidak pernah menipu orang ya, omongannya ya tidak pernah menyakiti orang lain ya. Nah ini ya barokah, karena barokah itu maknanya ya ziyadatul khair ya, bertambahnya sebuah kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambah dan bertambah. Masalah laba ya, masalah berhasil, masalah sukses ya ukurannya uang ya. Padahal orang yang sukses itu ya belum tentu harus dia mendapat uang banyak, belum tentu. Karena uang itu ya bukan segala-galanya. Ya memang sih uang itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, cuman bukan segala-galanya. Contoh saja ya, ketika orang itu nanam jagung, dia nanam jagung ya, yang awalnya itu yang ditanam itu hanya 1 kilo jagung, 1 kilo biji jagung. Ini ketika ditanam, maka yang akan tumbuh ya, atau biji jagung 1 kilo ini bisa jadi tonan ya, bahkan bisa jadi 5 ton, 7 ton, 10 ton ya, 1 kilo jagung. Artinya akan bertambah ya. 1 butir jagung ketika ditanam ya, ini bisa menjadi ratusan jagung. 1 biji ya, 1 biji itu bisa menjadi ratusan jagung. Nah, dilihat dari sisi ini, sebetulnya orang itu ketika menanam jagung ini berhasil. Dia mendapat laba, dia mendapat keberuntungan. Apa keberuntungannya? Dia nanam 1 biji jagung, tumbuhlah atau menjadi ratusan biji jagung. Kalau dia nanam 1 kilo jagung, bisa menjadi tonan jagung. Kalau dia nanam 2 kilo jagung, bisa jadi sampai puluhan ton. Nah, ini kan berhasil sebetulnya, dia berhasil. Ya kan berhasil. Karena tambah banyak kan jagungnya. Cuman karena dia punya penyakit semuanya diukur dengan uang, ketika dia nanam jagung 1 kilo kok menjadi 5 ton, kemudian setelah dijual dia tidak mendapat laba, rugi. Artinya misalkan biayanya 2 juta ya, tapi ternyata setelah dijual dia rugi. Atau biayanya 5 juta, ternyata setelah dijual dia rugi, minus ya. Kemudian gara-gara seperti ini, semua orang itu mengklaim atau menganggap dia rugi, dia tidak mendapat hasil, dia tidak mendapat laba. Akhirnya adalah ya dia stres, dia tidak bersyukur. Padahal Tuhan kita telah memberikan hal yang terbaik, yakni dia nanam 1 biji jagung menjadi ratusan jagung.
nanam 1 kilo jagung menjadi tonan jagung. Nah, keberhasilan yang sisi ini, pemberian Tuhan ini tidak disyukuri sama sekali. Semuanya diabaikan gara-gara hanya kepentingan dia sendiri untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Ini kan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang kurang baik ya. Semua kebaikan dari Tuhan itu diabaikan. Padahal Tuhan kita telah memberikan ya hal-hal yang terbaik. Jagungnya menjadi tonan yang asalnya 1 kilo ya. Kemudian pertumbuhan jagungnya itu normal dan sehat ya. Kita kan tidak bisa ya jagung itu kita tumbuhkan ya, atau jagung itu 1 biji kita sulap menjadi tonan jagung, tidak bisa ya. Semuanya adalah Tuhan yang memberikan. Semua itu adalah pemberian Tuhan, semua itu adalah rahmat dari Tuhan. Kita hanya menaruh jagung di dalam tanah, yaitu saja. Nah, dari sinilah ya kemudian rata-rata manusia itu ya sulit ya untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika dia tidak bersyukur, tentu dia itu jenuh, stres, dan tidak gembira ya. Ya karena kan dia tidak bersyukur, dia tidak berterima kasih, itu kan menandakan dia itu tidak nyaman dengan kondisi itu. Ketika orang bersyukur pasti ya, karena bersyukur ya berterima kasih, dia gembira ya, tentu ya orang yang bersyukur itu pasti dia itu nyaman, senang dan bahagia. Semua ini ya kita harus latih ya, kita harus menjadi orang yang baik, pandai bersyukur ya, kita harus melatih diri ya, kita harus latihan ya. Kalau tidak latihan ya kita selalu stres terus ya, kita selalu jenuh terus ya.